Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Fauzi Al-Mubarak dan kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, pertama kita mengingat kembali dulu nih tentang simbol pertidaksamaan. Nah, di sini ada simbol kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat pertidaksamaan ya. Nah, yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Dan sifat yang kedua itu ada jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Lalu sifat yang ketiga itu jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Tanda yang dimaksud itu simbol pertidaksamaan ya. Nah, yang keempat itu jika ruas kiri dan kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Nah, jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik. Ya, contohnya itu kalau kurang dari ya dibalik jadi lebih dari, seperti itu dan sebaliknya. Lanjut yang keenam itu jika ada nih bilangan A lebih dari 0 dan kurang dari B, terus bilangan C lebih dari 0 dan kurang dari D, maka kita bisa simpulkan menjadi bilangan A ditambah bilangan C akan lebih dari 0 dan kurang dari bilangan B ditambah bilangan D. Dan jika bilangan A lebih dari bilangan B dan lebih dari bilangan 0 atau angka 0 dan C lebih dari D lebih dari 0, maka kita bisa simpulkan A kali C akan lebih besar dari B dikali D dan lebih dari 0. Selanjutnya kita mengingat kembali lagi ya tentang sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika nilai mutlak dari X min Y akan sama dengan nilai mutlak dari Y min X. Kita ambil contoh ya, X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, jadi nanti disubstitusikan ke atas itu ya, X min Y dan Y min X. Jadinya nilai mutlak dari 1 dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak dari 2 dikurangi 1. Jadinya nilai mutlak dari negatif 1 sama dengan nilai mutlak dari 1. Nah, yang mana kita tahu nilai mutlak dari negatif 1 itu 1 dan nilai mutlak dari 1 sendiri itu 1. Jadi terbukti ya 1 sama dengan 1. Lalu sifat yang kedua ada X dikali Y akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari X dikali Y. Nah, di sini saya ambil contoh X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita substitusikan jadinya 3 dikali negatif 2 akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari 3 dikali negatif 2. Nah, jadinya negatif 6 akan kurang dari nilai mutlak dari negatif 6. Yang mana kita tahu negatif 6 jika dimutlakan akan jadinya 6. Nah, jadinya negatif 6 kurang dari atau sama dengan 6 dan itu benar. Negatif 6 kurang dari 6. Lanjut contoh yang ketiga nih, sifat-sifat nilai mutlak yang ketiga. Sifat yang ketiga itu X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari X dikuadratkan. Nah, sebagai contoh X-nya sama dengan negatif 4 ya. Nah, di sini kita substitusikan jadi negatif 4 kuadrat itu akan sama dengan nilai mutlak dari negatif 4 dikuadratkan. Jadi negatif 4 kuadrat itu 16 ya. Nah, terus nilai mutlak dari negatif 4 itu 4. Jadi 16 sama dengan 4 kuadrat. Yang mana kita tahu 4 kuadrat itu 16. Jadi 16 sama dengan 16. Lalu sifat yang keempat itu X plus Y akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari X plus Y. Kita ambil contoh lagi, X-nya negatif 5 dan Y-nya 3 ya. Jadi setelah disubstitusikan jadinya negatif 5 ditambah 3 akan kurang dari nilai mutlak dari negatif 5 ditambah 3. Jadi negatif 2 akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari negatif 2. Dan negatif 2 akan kurang dari atau sama dengan 2. Yang mana itu benar.
Nah, lanjut ke sifat berikutnya, yaitu x min y akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari x min y. Kita ambil contoh x-nya negatif 1 dan y-nya sama dengan 1. Setelah kita substitusikan jadinya negatif 1 dikurangi 1 akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari negatif 1 dikurangi 1. Jadinya negatif 2 akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari negatif 2, yang mana kita tahu negatif 2 jika diapit oleh tanda mutlak jadinya 2. Jadi negatif 2 akan kurang dari atau sama dengan 2. Nah, seperti itu. Pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, kita yang pertama membahas tentang sifat pertidaksamaan nilai mutlak dulu ya. Nah, sifat yang pertama itu ini sifat pertidaksamaan ya. Jika x kurang dari atau sama dengan p, artinya negatif p kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan p. Dan sifat yang kedua itu x lebih dari atau sama dengan p, artinya x kurang dari atau sama dengan negatif p atau x lebih dari atau sama dengan p. Nah, ini berlaku kalau x dan p-nya itu anggota bilangan real dan p-nya itu lebih dari 0. Nah, terus sifatnya buat apa ya? Nah, bingung kan? Nah, kalau bingung kita langsung masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, itu kan ada dua sifat pertidaksamanya yang tadi kita udah bahas. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada nilai mutlak dari x min 3 kurang dari 2. Kita langsung jawab aja pakai cara menggunakan sifat. Nah, itu kan soalnya tandanya kurang dari, berarti pakai sifat yang pertama tuh. X kurang dari atau sama dengan P, artinya negatif P kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan P. Di sini P-nya 2 ya, dan X-nya itu X min 3. Jadi bisa dituliskan seperti ini, jadinya negatif 2 kurang dari X min 3 kurang dari 2. Lalu kita jumlahkan semua ruasnya dengan 3. Jadinya seperti ini, min 2 ditambah 3 kurang dari X kurang dari 2 plus 3. Lalu kita operasikan jadinya 1 kurang dari X kurang dari 5. Nah, kita ketemu nih, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan kurang dari 5, dimana X-nya itu anggota bilangan real. Nah, kita pakai cara yang kedua nih, menguadratkan kedua ruas. Kayak cara yang persamaan ya. Ada yang pakai sifat, ada yang kuadratkan kedua ruas. Gimana sih kalau kuadratkan kedua ruas? Ya, kita langsung kuadratkan aja. Nah, kuadratkan kedua ruas ya. Jadi x min 3-nya dikuadratkan dan 2-nya juga dikuadratkan. Hasilnya jadinya x kuadrat min 6x plus 9 kurang dari 4. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan 4. Jadinya x kuadrat min 6x plus 9 kurangi 4 kurang dari 0. Nah, lalu kita operasikan jadinya x kuadrat min 6x plus 5 kurang dari 0. Setelah itu difaktorkan. Jadinya x min 5 dikali x min 3, x min 1 kurang dari 0. Jadi kalau difaktorkan jadinya x min 5 dikali x min 1 ya. Lalu kita cari nilai x-nya. Nah, kita sama dengankan dulu 0. Jadi x min 5 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Jadinya x sama dengan 5 setelah kita jumlahkan kedua ruas dengan 5, atau x sama dengan 1 setelah kita jumlahkan kedua ruas dengan 1. Lalu himpunan penyelesaiannya sama seperti tadi. Jadi 1 sama 5 besaran mana sih? Nah, nanti x-nya diapit nih sama itu. Jadi himpunan penyelesaiannya x sedemikian sehingga x-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 5, dimana x-nya itu anggota bilangan real. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 nih. Ada soal di sini yaitu nilai mutlak dari 5x min 1 lebih dari 3. Kita jawab pakai cara yang sifat ya, pakai sifat yang di samping. Nah, di sini tandanya lebih dari itu. Lihat nilai mutlaknya. Kalau nilai mutlaknya berarti tandanya lebih dari. Jadi artinya kita pakai sifat yang kedua yaitu x lebih dari atau sama dengan p, artinya x kurang dari atau sama dengan negatif p atau x lebih dari atau sama dengan P. Di sini P-nya 3 dan X-nya 5X min 1. Seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan jadi 5X min 1 kurang dari
negatif 3 atau 5x min 1 lebih dari 3. Lalu kita operasikan. Jadinya 5x kurang dari min 3 plus 1 atau 5x lebih dari 3 plus 1. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 1 ya tadi ya. Setelah kita operasikan jadinya 5x kurang dari negatif 2 atau 5x lebih dari 4. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 5. Jadinya x kurang dari negatif 2 per 5 atau x lebih dari 4 per 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x kurang dari negatif 2 per 5 atau x lebih dari 4 per 5. Di mana x-nya anggota bilangan real. Kita masuk ke contoh soal 3. Sini x min 3 kurang dari nilai mutlak dari 2x min 3 plus 2. Nah, kalau kayak gini diapain? Disederhanakan dulu. Nah, kita mau pakai cara yang menguadratkan kedua ruas. Nah, kita sederhanakan dulu dengan mengurangi kedua ruas dengan 2. Jadinya x min 3 kurang dari dikurangi 2 kurang dari nilai mutlak dari 2x min 3 plus 2 dikurangi 2. Jadinya x min 5 kurang dari nilai mutlak dari 2x min 3. Nah, kita kan mau pakai cara menguadratkan kedua ruas, jadi tinggal dikuadratkan ya. Jadi x min 5 dikuadratkan kurang dari 2x min 3 dikuadratkan. Nah, terus jadinya seperti ini. X kuadrat min 10x plus 25 kurang dari 4x kuadrat min 12x plus 9. Lalu kita lihat nih nilai x kuadratnya yang koefisiennya paling besar yang mana? Ternyata yang kanan ya. Di kanan kan koefisiennya 4, yang di kiri 1. Itu 4x kuadrat sama x kuadrat. Jadi kita pindah ruas yang dari kiri ke kanan. Jadinya seperti ini, 4x kuadrat min 12x plus 9 dikurangi. Kita kurangi kedua ruas dengan x kuadrat min 10x plus 25 ya. Jadinya seperti ini, dikurangi x kuadrat min 10x plus 25 lebih dari 0. Kenapa? Karena kita pindahnya ke kanan. Nah, lalu tinggal dioperasikan. Jadinya 3x kuadrat min 2x min 16 lebih dari 0. Lalu kita apa? Kita faktorkan. Jadinya x plus 2 dikali 3x min 8 lebih dari 0. Kita cari pembuat nolnya ya. Jadi x plus 2 sama dengan 0 atau 3x min 8 sama dengan 0. Lalu yang persamaan pertama kita kurangi kedua ruas dengan 2 dan persamaan kedua kita tambahkan kedua ruas dengan 8. Jadinya x sama dengan negatif 2 atau 3x sama dengan 8. Lalu persamaan yang kedua kita bagi kedua ruas dengan 3. Jadinya x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 8 per 3. Lalu kita lihat tandanya tuh yang atas tuh. Tandanya kan lebih dari yang difaktorkan. Nah, kalau lebih dari lihat ke sifat yang kedua ya. Nah, jadi kita ketemu himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x-nya kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 8 per 3, di mana x-nya anggota bilangan real. Jadi tetap kalau pakai cara menguadratkan kedua ruas, lihat tandanya ya. Kalau lebih dari ya pakainya yang cara yang kedua, sifat yang kedua maaf. Kalau tandanya kurang dari pakai sifat yang pertama. Ya. Kesimpulannya tuh intinya kalau pertidaksamaan itu caranya ada dua ya, dengan sifat dan dengan menguadratkan kedua ruas sama kayak persamaan. Cuma kita harus lebih teliti dengan tandanya. Itu tandanya bisa lebih dari atau kurang dari atau lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan. Jadi kita harus lebih teliti di situ. Lalu kita kalau nemu nilai mutlak atau yang belum sederhana, soal yang belum sederhana kita sederhanakan dulu baru kita persiapkan. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan pembelajaran kali ini, penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.